Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Allah, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bermenung bersama untuk melangkah bersama Sang Sabda dalam mengisi hari-hari hidup kita. Semoga Dia hadir dan menuntun kita di dalam usaha untuk menghayati iman kita kepadanya dalam seluruh aktivitas dan kegiatan serta kehidupan kita, dan kelak kita menjadi orang-orang benar yang bercahaya laksana matahari dalam kemuliaan Allah Bapa. Kita mengawali permenungan kita dengan membaca dan mendengarkan bersama sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah yang Maha Rahim, bukalah mata hati kami, panca indera kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami bersikap dan bertindak benar sesuai dengan kehendak-Mu. Atas segala yang tidak berkenan di hati-Mu, sudilah kiranya Engkau mengampuni kami dan menjadikan kami putra-putri kesayangan-Mu yang mencahayai dunia dengan kebenaran dan kemuliaan. Kami persembahkan saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal dunia, juga mereka yang meninggal karena sakit penyakit lainnya. Selamatkanlah mereka ya Bapa. Dan bagi mereka yang terinfeksi dan sedang dirawat, semoga mereka mengalami pemulihan kembali, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau serahkan kepada mereka sesuai dengan talenta dan kecakapan kami masing-masing. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang berulang tahun pada hari ini. Syukur atas pesta kehidupan ini ya Tuhan, yang terberi daripada-Mu. Semoga pesta sukacita ini menjadikan kami semakin maju dalam menghayati iman kami, di dalam usaha terus-menerus membaharui diri, sehingga kami hidup dalam kebenaran kemuliaan-Mu.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bermenung bersama dengan Sang Sabda hari ini. Kita berusaha dan berjuang agar kita tetap bertahan dalam kebaikan demi menuju kemuliaan kekal bersama Bapa. Kita berangkat dari pengalaman Yeremia hari ini. Sebagai seorang nabi sejati, ia berusaha untuk mewakili Yehuda dan berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan mereka, menyelamatkan mereka dari berbagai bencana kekeringan yang luar biasa yang terjadi, juga dari kegagalan dalam panen. Mereka mengalami kelaparan masa itu, juga perang dan penyakit sampar menimpa Yehuda secara keseluruhan. Dalam rangka itu, Yeremia berusaha untuk berdoa mewakili bangsa itu. Kiranya bangsa itu memperoleh belas kasihan Allah. Sayangnya, meskipun mendengar ancaman kekeringan berat, Yehuda tetap saja mengeras hati. Yehuda tidak mau bertobat. Maka Yeremia yang bertindak mewakili mereka untuk mengakui dosa mereka di hadapan Yahweh, justru kemudian mendapat jawaban dari Yahweh bahwa Yahweh melarangnya untuk mendoakan mereka. Mengapa? Alasannya adalah bahwa pertobatan harus berasal dari keinsafan personal seseorang. Karena itu, maka Allah melarang Yeremia untuk berdoa atas nama bangsa itu. Yeremia berdoa sesuai kebenaran firman, lalu menanti Tuhan, meskipun Tuhan sedih hatinya tentang bangsa itu. Lain lagi dengan para nabi palsu masa itu. Mereka meninabobokan bangsa Yehuda dengan doa-doa palsu dan penyesatan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Kalau seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, lalu apa pesan ini bagi kita? Yeremia dan nubuat yang disampaikannya hari ini mau mengatakan apa kepada kita orang Kristen zaman ini? Bahwa kita orang Kristen zaman ini dipanggil untuk bertindak menjadi nabi zaman ini, mengumandangkan kebenaran Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat dan mengandalkan Allah. Kita juga diajak untuk melawan khotbah-khotbah dari para pengkhotbah penyesat, pengkhotbah sesat yang hanya mengumandangkan khotbah kabar baik murahan tanpa meninggalkan dosa. Pertobatan sejati harus terjadi agar kita menghindari murka Allah. Kalau begitu, bagaimana caranya? Injil hari ini yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama mengajak kita untuk menjadi gandum-gandum sampai masa menuai tiba. Meski bahwa di dalam usaha untuk menjadi gandum, kita harus bertumbuh bersama ilalang. Kita perlu tahu bahwa pada masa menuai, gandum dan lalang tidak akan mendapat perlakuan yang sama. Yang akan dituai adalah gandum, sedangkan lalang akan dikumpulkan untuk dibakar dalam api pada akhir zaman itu.
Siapa yang akan menuai? Para malaikat. Malaikat dengan kelemah lembutan, cinta kasih, kegembiraan yang mereka miliki, yang mencahayai kita, akan menuai kita sebagai gandum-gandum yang baik bagi Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita berjuang agar kita menjadi gandum terpilih, berkualitas dan memberi hasil memuaskan. Seperti gandum sebagai makanan pada masa itu bagi bangsa Israel, seperti itu juga kita semoga menjadi gandum-gandum terbaik yang memberi kelegaan bagi sesama. Dalam hal apa? Dalam hal kebajikan dan menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Perlu kita sadari bahwa dalam rangka itu, iblis pasti tidak akan tinggal diam. Ia berusaha untuk mengacaukan, bahkan menghancurkan dan menggagalkan usaha kita di dalam rencana Allah. Tetapi satu yang pasti, bahwa gandum tetaplah gandum dan akan tetap bertumbuh sebagai gandum yang baik, yang memberi kepuasan dan yang mengenyangkan, serta mengeluarkan orang dari rasa, menghindarkan orang dari rasa lapar. Sedangkan lalang tetaplah bertumbuh sebagai lalang. Apa pesan yang kita mau pakai pada hari ini menurut atau bila kita merenungkan Injil ini? Mari kita berjuang untuk bertahan menjadi orang-orang benar sampai waktu Kristus datang menimpa atau menemui kita masing-masing. Maka kita akan muncul sebagai pemenang dalam kerajaan Bapa, yaitu bercahaya laksana matahari dalam kemuliaan Bapa yang kekal. Sedangkan yang palsu, yang menyesatkan, teristimewa orang-orang yang tidak mau terbuka atas sapaan Allah ini, akan dikumpulkan seperti lalang yang dikumpulkan lalu dibakar dalam tanur api yang bernyala-nyala. Di sana tiada sukacita melainkan duka cita. Penderitaan kekal selamanya. Kita sebagai orang-orang benar, kita laksanakan gandum-gandum yang baik yang akan menyukakan hati Allah. Pada saat yang sama, kita bercahaya laksana matahari untuk mencahayai dunia dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan keutamaan-keutamaan yang telah kita tabur di hati manusia, di hati sesama yang kita jumpai dan kita layani dalam peziarah hidup kita. Mari kita bermenung Allah selalu menyertai, menolong, dan memberkati kita. Amin.